Hai Marketplace Leaders, selamat datang kembali di A Cup of Wisdom. Ini adalah seri video dari JPCC Marketplace yang bertujuan untuk menginspirasi dan memperlengkapi kita semua dengan nilai-nilai kebenaran dalam menjalankan kehidupan bisnis sehari-hari. Bahkan saya Krisna, dan hari ini saya bersama dengan Riawan Samin. Hai Nis. Hai Wan. Dan episode kali ini narasumber kita adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang energi, yaitu di bidang perkebunan kelapa sawit. Dan dia juga seorang pemimpin di JPCC. Saya percaya kita semua akan diberkati dengan cita-cita dan insight yang akan dia bagikan. Dan tanpa panjang lebar lagi, let's welcome Albert Maknawi. Hai, Bert. Hi. How are you, Bert? I'm good, thank you, Dennis. Thank you for having me. Thank you ya. Thank you udah mau jadi narasumber kita dan ditanya-tanya. And mungkin sebelum kita nanya lebih jauh, nanya lebih dalam, maybe you can introduce yourself, cerita sedikit mengenai background dan sekarang bisnis apa yang lagi dibangun. Oke. Ya, terima kasih, Dennis. Nama saya Albert Maknawi. Saya memimpin sebuah perusahaan yang bergerak di bidang sawit. Kita hari ini sekitar 68.000 hektar total seluruh Indonesia dari barat sampai timur. Saya masuk ke dalam perusahaan ini sejak 2003. Jadi sampai sekarang lebih kurang 18 tahun lah ya. 18 tahun perjalanan saya di industri ini. Istri saya Yuki Tukiati, saya punya seorang anak Ayrton dan daughter Ariel. Oke. Ini bisnisnya dibangun sendiri atau gimana, Pak? Is it from a family business atau? Ya. Ayah saya yang memulai usaha ini tahun 95 lebih kurang dia mulai. Jadi boleh dibilang family business lah ya, dimulai seperti itu. Kemudian tahun 2008 perusahaan kami public listed di Singapura, so jadi hybrid lah ya, jadi kayak public company / family company. So ever since kita keep continue on untuk bergerak di dunia sawit, walaupun ada beberapa tanggung jawab yang tidak saya jalanin sehari-hari di luar sawit ya, tapi my main responsibility is di sawit. Jadi sekarang ini berarti Albert adalah leading CEO-nya ya, berarti yang memimpin perusahaan ini ya. Kalau right. Awal mulanya gimana, Bert? Awal mula pertama kali join di perusahaan ini, family business seperti apa? Ya. Jadi waktu itu saya mulai gabung di 2003 ya, mulai selesai sekolah. Awalnya memang Papa waktu itu nanya saya ya, dia bilang, Bet, lu mau lanjutin usaha ini atau enggak gitu? Karena basically memang sawit itu sebuah bisnis yang jangka panjang begitu ya. Jadi memang dia nanya saya, kalau saya ada niat nggak untuk lanjutin. Saya bilang, yes, definitely apapun itu yang bisa membantu ayah untuk melanjutkan dia punya bisnis, apapun itu bisnisnya saya siap support gitu intinya. So saya mulai begitu lulus, tidak ada pikiran untuk ke bisnis apapun atau ke pekerjaan yang lain sama sekali. Jadi kita langsung cemplung di sana. Saya mulai sebagai, waktu itu diberi tanggung jawab sebagai purchasing ya. Saya mulai dari purchasing, pabrik waktu itu. Karena background saya sebagai engineer, saya sekolah engineering dan commerce. Jadi saya ada sedikit background engineering yang bisa saya pakai untuk pekerjaan saya. Nah, jadi dari dari purchasing, mulai pabrik, terus pelan-pelan ke kebun, purchasing juga dari kebun, terus baru pelan-pelan masuk ke operations. Dari operations, terus akhirnya ada ke marketing, dari marketing, baru terakhir sebelum jadi CEO, sebagai COO of the company. And after that, diberi tanggung jawab sebagai CEO. Jadi perjalanan 18 tahun tuh, mulai dari itu awal. Perjalanan selama 18 tahun ya? Ya, benar. Nah, Bet, kalau di JPCC Marketplace itu kita punya core value itu salah satunya adalah building high competence gitu ya.
Jadi kita percaya sebagai seorang entrepreneur kita harus punya kompetensi yang tinggi. Nah, mungkin dari sini nih Albert bisa cerita bagaimana selama 18 tahun itu dari mulai purchasing, jadi operational, marketing sampai sekarang jadi CEO. Kira-kira bagaimana perjalanan membangun kompetensi selama 18 tahun dan kira-kira tantangannya apa aja? Memang kalau ngomong kompetensi itu doesn't happen overnight ya. Jadi memang kita perlu melihat yang di depan mata dan kita perlu bertanggung jawab apa atas yang di depan mata itu. Nah, kadang-kadang yang di depan mata kelihatannya begitu besar atau kelihatannya begitu kecil, bahkan kadang-kadang kayak apa sih nih gitu kan ya. Tapi I think regardless we need to take it seriously. Jadi dengan mentalitas seperti itu, apa yang ditaruh di depan mata akhirnya kita bisa melihat itu grow, berkembang. Maksudnya gini, misalnya yang ditanggung jawabnya diberi tanggung jawab 1, tapi dari 1 itu sebenarnya itu akan merelate ke pekerjaan nomor 2, merelate ke pekerjaan nomor 3 yang mungkin sementara belum menjadi kita punya tanggung jawab, tapi karena kita bisa melihat itu menjadi sesuatu yang penting buat departemen lain misalnya. Nah, kita tahu how important this is, no matter how small it is today gitu. Jadi kita take ownership of what it is yang kita dipercayakan. Nah, dari sana lucu ya. Jadi dari sana begitu kita tahu berapa pentingnya itu, akhirnya kita jadi kita punya effort, kita punya fokus ke dalam sana, menjadi berkembang menjadi sesuatu yang something else yang bisa kita pakai di kemudian hari tanpa kita sadari. Jadi staying faithful to little things ya. Oh, definitely. During prosesnya apa yang jadi tantangan gitu. Kalau kita, gini, 18 tahun lalu waktu mulai sebagai purchasing, pasti kan Albert belum melihat 18 tahun kemudian akan jadi CEO gitu, right? Dan pada saat menjalankan prosesnya itu, kira-kira apa yang membuat Albert itu terus setia menjalankan apa yang ada di depan? Yes, dan jadi memang nggak pernah istilahnya nggak pernah di-promise gitu ya, nggak pernah dijanjikan, satu hari kamu bakal jadi CEO of the company, or it's never nggak pernah diomongin bahkan gitu sama sekali. Tapi memang yang implicitly kita tahu harapannya ada gitu kan. Jadi memang daripada jadi beban sebenarnya, tapi kita melihat itu sebagai satu privilege ya. Kita melihat itu sebagai satu kepercayaan yang orang sekeliling kita taruh di kita. Nah, dari sana ya tentunya kita tahu kita ada satu purpose sebenarnya. Bukan cuma barang yang sekarang atau satu tanggung jawab ini yang kita taruh, yang ditaruh di kita, tapi kita dengan barang ini kita bisa melihat how it will grow, bukan untuk kepentingan kita, tapi how it will grow our knowledge, how it will grow our understanding of the business gitu. Karena to be frank, kalau baru lulus sekolah, yang ada itu idealism ya. Kita punya satu ideal, sebuah usaha tuh kayak apa, kita punya satu ideal, sebuah namanya menjalankan sebagai seorang manajer atau apa itu seperti tentunya kita ada ideal, kita ada satu standar yang mau kita achieve. Nah, tapi yang kita lupa kadang-kadang ideal itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan, tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan teman-teman, kolega-kolega yang kita bekerja bersama gitu. Jadi those standard, those ideal itu kita harus selalu mau definisi. Nah, jadi mulai dari sana sebagai seorang purchasing, terus berjalan lagi sebagai misalnya di operation kebun misalnya. Nah, itu pindah lagi tuh satu group of people yang tadinya beli barang, akhirnya pindah lagi ke satu group of people yang banyak dengan manajer-manajer kebun, termasuk pemanen-pemanen dan seterusnya. So it's different. We are moving between one environment to another environment. That's another set of people yang kita harus selalu mau didefinisi ulang, kita punya pengertian itu. Karena to be honest, we don't know much ya apakah itu bisa berguna atau enggak. To be honest, we don't know much. Tapi itu akan bisa berguna kalau kita menjadi relevan, mau dibuat relevan terhadap apa yang di depan mata kita. So we need to be, kita harus selalu mau didefinisi pengertian kita
tanggung jawab kita, dan how we gonna do things itu kita harus selalu think ulang gitu, memikirkan ulang, ditransform lah istilahnya, selalu ditransform. Oke. So staying relevant, and selalu pemikirannya kita harus selalu men-challenge pemikiran kita ya, men-challenge idealism kita supaya kita terus bisa evolving ya. Yes, because moving between one role to another role itu kita nggak bisa pakai pemikiran yang lama. Kita harus selalu menggunakan pemikiran baru. So begitu kita dikembangkan dari satu level ke level berikutnya, it totally reformats the way we think. Kita harus selalu mau taruh pemikiran baru, bagaimana cara kita solve things gitu. Nggak bisa pakai cara lama untuk masalah yang baru ya. Menarik. Ya, but kalau tadi bicara idealism, pernah nggak sih terbayangkan untuk daripada kenapa lebih memilih jalanin bisnis family dibandingkan membangun bisnis sendiri gitu dengan double degree seperti itu? Kenapa ya? Yes. Definitely ada pikiran seperti itu dulu ya, waktu awal-awal ada kita pikir misalnya hobi, kita pengen ikutin hobi kita. Hobi saya kan di otomotif ya, jadi saya pikir apakah saya mau lanjutin atau saya mau mulai baru, lanjutin keluarga atau mau mulai baru satu hobi. Waktu itu memang is doing the things you love basically kan, kita pikirannya begitu, kita selalu punya begitu lulus gitu kan, saya pengen pursue ini, pengen pursue itu. But then again I realize one thing. Kita itu kita harus tahu apa yang Tuhan taruh di depan kita dengan segala macam kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau misalnya yang Tuhan taruh itu adalah sebuah privilege, then we need to acknowledge as a privilege daripada itu sebuah beban atau sebuah challenge gitu ya. I think more like you have to own it gitu. That privilege that God puts in front of us itu jangan dikesampingkan gitu. Istilahnya begini, why do we need to reinvent the wheel? Instead we think how to use the wheel gitu. Kan kita kan kalau mulai dari nol itu kan kayak reinventing the wheel, right? Kita pikirin bagaimana mulai jalan segala macam. Tapi ini sudah ada yang jalan nih, rodanya udah jadi. Ya udah kita pikirin dari roda yang udah ada ini, bagaimana kita bisa pakai untuk sesuatu yang lebih besar gitu. Karena in the end, it does not matter what you do, is what you do with it. Like barangnya itu bisa berubah-berubah. Hari ini misalnya hobi kita A atau passion kita sesuatu B gitu kan ya. Tapi cara kita melakukannya itu sama sebenarnya. Mau passion kayak, mau apa, mau barangnya C kayak, itu is the same process. The same karakter yang kita harus bangun, the same principle, the same culture yang kita bangun, itu semuanya prosesnya itu proses Tuhan menurutnya prosesnya sama sebenarnya. That is the same, cuman tinggal kita bagaimana barangnya itu kita rubah sesuai dengan prosesnya. Jadi mau A kayak, mau B kayak, mau C kayak, in the end it doesn't matter. Wow, nice. Ya. Oke. Nah, gini, pertanyaan lanjutan. Jadi tadi you mention, berarti when you first start working itu umur berapa? 20-an ya? Berarti 20. Gua 23, yes, 23. Nah, 24 ini kan I assume kalau sekarang ya kita itu punya banyak, umur 24 itu punya banyak idealism seperti tadi you mention. Dan salah satu idealism itu adalah passion, dan saya harus suka nih sama bisnisnya gitu. Saya harus enjoy nih, saya harus menikmati nih. Nah, kalau disuruh pilih kan berarti kalau sukanya ke otomotif, tapi lebih memilih untuk basically ini sudah ada company dari family, dan what do we do with it? Bukannya nggak perlu menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ada pertentangan nggak antara yang sukanya otomotif tapi nggak menjalankan otomotif, nah sekarang menjalankan yang actually nggak suka dan harus bertahan selama bertahun-tahun menjalankan itu tadi, purchasing, operation, marketing, dan jadi itu kan hal yang berbeda dari apa yang kita suka. Nah, seringkali orang merasa stuck dan merasa bahwa aduh ini something yang saya nggak passionate, jadi saya nggak mau lakukan. Dan ini something yang saya nggak enjoy nih, jadi saya nggak mau lakukan. What is your thought on that? Bagaimana selama 18 tahun ini tetap menjalankan sesuatu yang mungkin ada yang Albertnya suka?
Ya, kayak tadi saya bilang, awalnya itu kan kita selalu mau coba doing something that we love gitu ya. Passionnya di mana, we try to do it, now pouring our hearts, our effort into it gitu. Tapi memang dengan kita mulai percaya atau kita mulai setia dengan apa yang Tuhan taruh, itu actually kita belajar untuk loving what we do ya, loving apa yang apa yang Tuhan percayakan di kita. So pemikirannya dibalik, dari doing something what we love, actually kita harus melewati proses yang membuat kita loving what we do gitu, karena what you do itu terserah Tuhan sebenarnya. Kita punya have an idea what we want to do, tapi yang Tuhan taruh itu kadang-kadang berbeda sama ide kita. Nah pertanyaannya, kita mau ikutin yang kita mau atau kita mau ikutin yang Tuhan mau gitu. Nah itu bertentangan. Begitu bertentangan, kadang-kadang ya udah saya scrap that, I do what I want gitu. I do what my passion is, yang kira-kira padahal kadang-kadang ya yang di depan mata itu adalah yang dipercayakan ke kita. Cuma kadang-kadang kita tinggalin semua karena we want to pursue something yang menurut kita itu adalah our strength atau what we want gitu. So it's a matter of that young 23, 24, to be honest, we never know bakal jadi kayak apa. Jadi keep doing setia aja yang ada di depan mata, ya keep doing it. Akhirnya kita jadi loving what we do. Itu yang saya mau highlight tadi barusan itu, what we want is what we want, tapi what we do itu dari Tuhan. Jadi kita bisa mau sesuatu, tapi actually yang Tuhan taruh bisa jadi berbeda. Dan kadang-kadang it's not about liking or not liking ya, suka atau nggak suka gitu. Tapi it's about putting sacrifice ya, kita harus berkorban. Karena kita bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan udah taruh gitu. Jadi kalau suka nggak suka itu nomor kesekian lah, itu perlu dipertimbangkan. Kalau nggak kan burn out juga, tapi definitely it's not on the top list gitu ya, bukan jadi nomor satunya gitu. Iya. Sebenarnya kalau buat saya to be honest, buat saya lebih ke karena ada semacam beban atau keinginan untuk mengikuti orang tua sebenarnya dari sana daripada mengikuti keinginan sendiri. So I guess the message kadang-kadang kita harus tahu our bigger authority itu keinginannya apa. Jangan kita ikutin keinginan sendiri untuk kita korbanin the bigger authority. Karena pada waktu itu, who is my authority? Definitely my authority is my father. Right? So kita, that bigger authority we put on top of our own priority, then we know bagaimana kita melakukan menempatkan prioritas-prioritas yang lain berdasarkan that tatanan gitu. So I think it's the same ya dalam kehidupan Kristiani juga begitu. Kita harus tahu what is our Father in heaven, that is his will gitu kan. We need to keep always finding that will, and then we prioritize our will according to his will gitu. So kita harus tahu yang mana lebih penting. Nah, kalau bicara mengenai family business, pasti kan kalau family business ada tantangannya tersendiri. Tantangan apa yang dihadapin dan bagaimana overcome semua hal itu. Mungkin saya jawab dengan sedikit cerita how the company was formed. Jadi the company itu memang ada founder-foundernya kan. Jadi waktu awal dimulai tahun 95 itu ada beberapa founder, in a way jadi family gitu kan, walaupun ada yang sedarah, ada yang nggak sedarah. Nah, dengan berjalannya waktu kan perusahaan bertumbuh. Nah, dengan bertumbuh perusahaan tentunya kebutuhan bertumbuh dan banyak prioritas yang berubah mungkin dari awal sampai pada waktu itu dan ke depannya. Nah, prioritas ini berubah. Nah, ketika kita masuk sebagai tanda kutip penerus, kita harus tahu prioritas itu sekarang ada di mana. Nah, dengan kita tahu prioritas yang dulu apa, prioritas sekarang apa, prioritas ke depan apa, akhirnya kita bisa menempatkan diri kita untuk align tanda kutip dengan founder-founder itu gitu kan. Nah, kadang-kadang yang di benak kita tentunya we have our own ideas ya, definitely kita berbeda, setiap orang pribadi kita have our own ideas. Nah, ideas ini harus bisa dikomunikasikan ke founder-founder itu. Kalau memang itu di luar otoritas kita, dan pada in the end kita harus submit to whatever yang founder atau our higher authority yang dia putuskan. Walaupun kadang-kadang kita so believe this is wrong, we need to do this gitu. Menurut saya harusnya begini.
kadang-kadang aduh ntar lu lihat deh pasti salah gitu kan. So whatever it is, kadang-kadang again we might be right, we might be wrong gitu kan. Tapi again pemikiran kita gitu, kita harus humble ourselves untuk kita selalu melihat, there is something yang we need to learn maybe from the founder. Kita coba lihat apakah how this will evolve gitu kan. Kalau memang pada akhirnya itu evolve into something yang kita predicted, then at least we can prepare for it. Tapi kalau misalnya it evolve into something, ternyata benar juga ya, dia punya pemikiran. Then again kita belajar dari our founders or predecessors, sesuatu yang mereka punya yang kita nggak punya. So regardless kita akan belajar dengan pemikiran yang benar, dengan mindset yang benar kita akan belajar. Tapi kalau mindsetnya salah, begitu clash itu datang, pemikiran itu, kita udah ada this resentment, kita ada this beban gitu atau apa. Ya akhirnya semua apapun outcome-nya kita akan bilang, kan begitu, gue udah ngomong gitu. Akhirnya kita nggak belajar dari hal itu, gitu kan. So I think the mindset really determines the outcome. Yeah, so back to the family question tadi. So in the end, with that kind of framework ya, it does not matter family non-family, it's the same principle. Cuman memang with a family comes kelebihan dan kekurangannya. Nah, those founder itu they have privileges dibanding professionals, right? Kita harus tahu duduknya, kita harus tahu weight-nya masing-masing seperti apa. Nah, kalau memang founder itu mempunyai sesuatu yang berbeda dengan arah perusahaan dan itu within our authority, then to be honest, sometimes the truth is, this is the truth speaking ya, but no longer the grace period, tapi the truth is, then we have to make that hard decision. Nah, when that hard decision comes, kita sebagai yang diberi tanggung jawab untuk membuat keputusan, then you have to make that decision, right? The art-nya itu adalah bagaimana smooth, tanda kutip, siapapun itu foundernya, kita bisa komunikasikan where the company needs to be and where the company is, and that gap itu the decision need to be made today. Nah, jadi kalau misalnya founder itu bisa mengerti kenapa apapun itu decision yang kita buat terhadap founder ini, kita bisa bawa mereka ke arah tujuan. Look, in the end, they will understand why we need to do this gitu. So that clash atau namanya gesekan-gesekan pasti ada. And to be honest, sometimes need to happen gesekan itu, karena itu akan mengasah kita juga, akan membuat kita dewasa untuk melihat things gitu ya. But in the end, kerukunan itu bisa tetap terjadi walaupun clash itu muncul sekarang. Dan it needs time, terus terang. Kerukunan itu needs time. Mungkin hari ini nggak rukun gitu kan, tapi if you keep working on it, then hopefully that day will come gitu. But we need to work on it, ya. We need to work on it. Ya, berarti tahu posisi kita di mana dan dikomunikasikannya dengan baik ya. Nah, kalau tadi bicara mengenai kerukunan, kalau family business biasanya pasti kan ada friksi-friksi itu. Bagaimana antara sisi profesional dan sisi family-nya. Nah, bagaimana ini bisa diseimbangkan dan bagaimana ngatur role-nya nih? Kapan di saat family, kapan saatnya profesional? Oke. Ya banyak teori atau banyak pemikiran juga di luar sana gitu ya. Tapi to myself, this is always the principle that I put. Kita harus ada dua topi yang kita pakai sebagai owner gitu ya, sebagai family. Pertama adalah topi ownership, kedua ada topi professionalism. Nah, ketika kita bergerak atau bekerja di dalam satu perusahaan family, kita harus tahu topi mana yang kita pakai pada saat yang mana gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya professional, ya dia cuma pakai topi profesional gitu. Nah, jadi kalau tadi jawab pertanyaannya adalah kapan kita pakai topi profesional, kapan kita pakai topi owner, ya itu tentunya kita berhadapan dengan siapa. Kalau kita berhadapan dengan profesional, ya tentunya kita pakai profesional. Nah, tapi ketika kita berhadapan misalnya dengan ayah saya misalnya sebagai my direct superior, then that privilege yang tadi saya ngomong itu, we need to own it ya. Privilege sebagai owner, we need to own it and we need to use it gitu. So by using that owner topic, then actually then we get to start to think
as a owner juga. Then we can menyelami apa yang dipikiran ayah saya misalnya. Kita bisa mulai mikir kenapa papa mikir the way he thinks gitu. Jadi kita bisa masuk sebagai owner, kita bisa masuk sebagai profesional. So obviously kita akan selalu dalam posisi compromise. But that posisi yang itu, kalau kita bisa mengenali, like I said, kita own that privilege, then kita bisa pakai yang mana untuk for the best of the company. Karena the company itself ujungnya itu akan strive for its own keberhasilan gitu ya. Jadi kita harus mikir buat kepentingan perusahaan sendiri. Jangan kita campur-campur tuh, karena professionalism ada kekurangannya juga. Profesional itu kadang-kadang dia bisa mikir untuk kepentingan sendiri. Nah, kita sebagai leader, kita lurusin kan, kita align them, right? Kita align them. Look, the company's purpose is this, the company's kebutuhan ada di sini. Nah, where you need to be as a professional is like this. Karena kita sebagai pemimpin kita harus arahin ke sana. Nah, owner juga sama. Kita sebagai owner kadang-kadang kita suka mikir untuk kepentingan ownernya, kepentingan family-nya gitu. Tapi kita have to align untuk menjadi kepentingan perusahaan. So the bigger purpose of the owner and the bigger purpose of the professionalism need to meet together at one point. Nah, kita sebagai leader kita ketemuin itu. Wow, okay. Wow, that's yeah. Nah, sekarang berarti di company ini you have to lead family members yang ada di dalamnya dan juga professionals ya, berarti ya? Ya. How many people in total? The company now responsible for close to 8,000 people across Indonesia ya, directly ya, indirectly ya. Yeah. Nah, pasti nggak gampang kan memimpin 8.000 orang gitu ya. Bagaimana Albert mendefinisikan seorang pemimpin yang baik? How do you define a strong leader? Strong leadership. Okay. I think I've been preaching the same message over and over again, but I think strong leadership is, dan saya ngomong all about purpose. A weak leader is someone who does not know their purpose atau cuma tahu sedikit atau belum discover that purpose. Tapi a strong leader is someone yang sudah melihat perusahaan itu akan menuju kemana dan dia menggunakan segala macam yang ada di dalam perusahaan, semua resources untuk menuju ke sana. Apapun itu resources-nya, maupun resources yang tadi kita bilang, ada family resources, ada professional resources secara human resource, ada tentunya financial resources segala macam, itu untuk menuju ke satu purpose yang clear gitu ya, yang bisa diukur dan ada jangka waktu yang bisa kita capai gitu. Achievable-nya itu jelas by when gitu. Misalnya if you wanna achieve something, a purpose itu something bigger scale gitu kan. So, you know, what is that in 5 years artinya? What is that in 10 years gitu. So that thing needs to be able to be measured. So I think leadership is all about that. Gimana cara supaya seorang leader ini punya purpose yang jelas, punya a clear purpose atau clear vision? Kita harus tahu juga, to know where we are going, we need to know where we were, and we need to know where we are, right? Jadi knowing where we were itu semua berhubungan dengan the founders of the company, our predecessors gitu kan. So we need to build that relationship, we need to build that communication, establish the communication to the founders and witness or menggali kira-kira apa sih yang menjadi mereka punya harapan gitu kan. Dan kedua juga apa yang sudah mereka lakukan, what have they lived through gitu kan, throughout the challenges ketika membangun perusahaan itu. Dan itu menjadi satu, whether you like it or not, tapi itu menjadi culture kan, apa yang sudah si founder ini bentuk gitu. Nah, where the culture is, itu kan sesuatu yang dilakukan bersama-sama di dalam perusahaan. Nah, where the culture was and where the culture is today, itu nggak bisa jauh berubah dengan apa yang kita mau bawa perusahaan itu kemana. So we need to know culture-nya itu sekarang kayak apa. Dan kita lihat perusahaan ini
kira-kira itu perlu menjadi apa dengan segala macam tantangan yang ada di market gitu ya. Kita lihat perlu di mana. Nah, jadi yang ada nih sekarang culture seperti apa. Nah, untuk menuju ke sana gimana caranya. So we don't redefine or kita bangun ulang culture itu, in fact itu bakal merusak atau destruktif, tapi kita harus pakai culture yang udah ada dengan segala macam strength-nya atau weaknesses-nya itu menuju untuk sesuatu yang kita lihat perlu ke depan gitu. So that transition itu tugas kita untuk mendefinisikan apa yang ada sekarang dan apa yang perlu nanti, dan kita pakai semua itu untuk menuju. Nah, dengan kayak gitu everybody is on board gitu, termasuk yang founder, teman-teman yang ada sekarang, dan ketika kita tahu kita mau menuju kemana, then everybody will strive for it and will put their understanding, their they will support where the company is heading gitu ya. So they will see the need of the company, not the need of the leader, not the need of myself gitu, but they will see the need of the company, and they will sacrifice, if you like, segala macam itu yang mereka perlu sacrifice untuk menuju ke sana, karena they see something bigger than themselves gitu. So this is important. Jangan sampai ada banyak orang-orang selfish di dalam perusahaan yang dia nggak mau tuh mengedepankan kepentingan perusahaan. Nah, banyak orang kayak gitu. Nah, kita sebagai leader, kita harus firm on that. Orang-orang seperti ini kita harus bisa, istilahnya, we cannot get them on board to where we are. Kalau orang-orang yang banyak lebih mengepentingkan kepentingan sendiri, ya. Wow. Berarti ini it's about knowing who we are ya. Berarti knowing identity-nya seperti apa dulu, baru kita tahu purpose kita, itu what we believe, apa yang kita percaya, dan kemana kita mau tuju. Dan ini tantangannya adalah ini bukan hanya satu orang, ini secara corporate gitu ya, betul. Nah, seandainya seorang leader ini udah punya purpose nih, jelas jadi dari Albert dan dari founders-nya sudah jelas, punya purpose-nya, punya vision-nya itu sudah clear. Nah, tantangan yang selanjutnya, I assume, adalah bagaimana menyampaikan ini ke seluruh structure perusahaan gitu, sampai ke lini yang paling bawah gitu. Nah, kira-kira gimana, bisa share nggak pengalaman itu? Okay. The challenge is sometimes purpose-nya itu selalu a lot of time is implicit. Jadi when we found something atau kita memulai itu kan all about doing gitu ya. Nggak mungkin kita taruh vision, misi tiap tahun kita jelas gitu, istilahnya kita prepare everything from A to Z, sudah jadi baru kita jalan. Itu in a startup world it's not like that. Kita have an idea of what it is, then we do it. Nah, along the way, by doing, whatever culture yang ada, what our belief, values, itu jadi implicit. Kadang-kadang kita nggak perlu definisikan gitu kan. Nah, going forward, ketika sudah jadi atau istilahnya sudah mencapai tahap 1, untuk menuju ke tahap 2, yang implisit ini perlu untuk dijadikan eksplisit, perlu didefinisikan. Nah, tugas kita, kalau itu belum didefinisikan, ya kita harus mendefinisikan. Nah, itu get everybody on board, founders yang tadi saya bilang, dan people yang already working with the company, yang professionals itu, get them on board to define those. Now, ketika sudah jadi, itu bukan menjadi purpose saya, tapi menjadi purpose bersama. So they own it. They everybody merasa bagian dari purpose itu. Nah, kalau mereka sudah merasa bagian dari purpose, then the istilahnya the campaigning of that purpose itu bukan tugas satu orang, tapi menjadi keinginan bersama atau menjadi tanggung jawab bersama gitu. So it become an automatic thing gitu kan. Nah, tinggal kita bagaimana mengarahkan untuk campaign-nya, apakah dalam suatu formality yang secara sengaja lewat rapat koordinasi tahunan, atau kalau Indonesia itu bahasanya ada safari lewat safari Ramadan waktu kita zaman-zaman mau tahun baru Muslim gitu kan. Itu kan pasti keliling-keliling, apakah kita campaign that purpose terus menerus supaya yang sudah crystallize di atas
itu bisa manifestasi juga di bawah gitu. So from top to bottom is the same language. Tapi itu memang harus dicampaign dengan sengaja dan nggak bisa dicampaign oleh satu orang. Itu harus dicampaign oleh everybody, if you like, timnya yang harus campaign. Berarti itu perlu disampaikan secara konsisten, secara kolektif dan corporate ya berarti, supaya mereka bisa mengerti perusahaan ini, kapal ini bergeraknya kemana, menuju kemana tujuannya, gitu ya. Nah, tujuan itu kan berarti dia itu mendefine kesuksesan ya, pada saat kita mencapai tujuan kita bisa bilang bahwa I'm successful. Nah, kalau dari lu sendiri nih, how do you define success secara personal ataupun secara bisnis, secara perusahaan? Secara corporate gitu ya. Secara corporate. So, secara personal atau secara corporate? Success, okay. I think saya lihat sukses itu, let's define success ya. Sukses itu menurut saya adalah sebuah ability atau sebuah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan to certain degree memenuhi keinginan gitu ya. So it's all about needs and wants gitu kan. And when we able to meet those needs and wants, I think someone can say that you are successful, right? Now, as a company, tentunya kita banyak kebutuhan. Ada kebutuhan kalau misalnya pinjaman bank, kebutuhan untuk membayar obligasi, kebutuhan untuk membayar gaji tentunya, overhead, bunga, semua itu ya. Jadi termasuk kalau wants itu fasilitas-fasilitas yang kita mau kasih, asuransi dan semuanya itulah. So those are the needs and wants. Nah, kalau dari sisi ngomong shareholders ya tentunya dia mau profit, dia mau dividends and all that. So once we are able to meet those expectations, I think we can say that the company is successful. Nah, pertanyaannya adalah as a Christian leaders, being successful is not enough. I think we need to see beyond that. We need to see how to become fruitful. Maksudnya not only meeting those needs and wants, tapi we need to be able to contribute more to the stakeholders as a whole gitu ya. Jadi not only kita lihat di depan mata kebutuhan-kebutuhan, tapi we need to say this is cukup sampai di sini, kita harus capai semuanya di sini, tapi then we need to see, okay, kalau lebih dari ini, kita mau ngapain? Maksudnya, kita mulai prepare ourselves, bukan cuma secukupnya aja untuk ini, tapi kita prepare ourselves untuk melakukan lebih gitu. We do more than is what required gitu kan. So that is the part where a company become fruitful, karena kita nggak cuma pas-pasan, karena just meeting wants and needs itu menurut saya pas-pasan. Nah, tapi untuk becoming fruitful, kita have to think beyond that. Kita have to think, okay, how can I contribute more? Karena a company is not to satisfy owners, not to satisfy shareholders. A company itu is creating value to contribute to the community in a bigger scale gitu kan. Nah, jadi sukses itu to me is one step, but we need to take that step further untuk move to beyond to become fruitful gitu kan. Nah, caranya gimana sih? So wants and needs itu adalah selalu dalam smaller time frame. Selalu kita lihat shorter time frame. Nah, begitu kita lihat a bigger time frame, then it is the portion where we become fruitful. Karena when say 20 years time frame or even beyond that, then we see sometimes we need to be able to sacrifice, if you like, short-term wants and needs untuk the bigger needs of bigger things of the community, bigger time frame gitu kan ya. Nah, jadi fruitfulness itu adalah melihat sesuatu dalam bigger scale, dalam melihat sesuatu dalam longer term. So when we want to become successful, yes, of course you can. You sacrifice everything in the long term, you success today. Tapi pertanyaannya, will you be successful again? The company will it be still successful 20 years from now? Gitu. So sustainability become the big keyword ya to that fruitfulness.
Mm-hmm. Okay. So being successful is fulfilling wants and needs, tapi we have to be beyond successful, yaitu to be fruitful. Dan sometimes itu sacrificing our short term wants and needs untuk mencapai a bigger purpose gitu ya, berarti. Yes, yes, How yes. about gimana kalau about money, but bagaimana uang itu punya peranan dalam your personal life and also your company. How do you see the role of money in business and also in personal life? A lot of people define successfulness as money wise gitu ya. Maksudnya how much money you make, how much profit you make every year gitu kan. So money become the tolak ukur. I think to some degree is correct. Tapi money itu sebenarnya media. Like I said, media part of the resources whatever the company have. It's not all the resources you have. Money is not everything, tapi it's part of the resources. We need to acknowledge that. So once we know that money is only a media to achieve something bigger yang tadi being fruitful, then we know how to use it gitu. Nah, jadi kalau misalnya how to define money wise, then definitely we use how we use money to sustain the company not only for the next 2-3 years, tapi for the longer term, the bigger picture tadi, 20 to 40 years ahead, how to sustain the company, then is how you allocate resources, including money, to achieve that longer term purpose. Wow. Nah, kalau tadi kita bicara purpose fruitful, sekarang kita pengen tahu nih, kalau untuk pribadinya seorang Albert gitu, legacy apa yang kalau ditarik panjang yang ingin ditinggalkan? Misalnya bagaimana melihat bisnis ini 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan impact apa sih yang mau ditinggalkan? Mungkin buat saya bukan tolak ukurnya bukan semacam how much ability to create profit or how much the company worth become the legacy. Tapi itu menurut saya itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan, whatever it is yang Tuhan mau percayakan ke kita, berapapun itu value yang Tuhan mau taruh di perusahaan kita. Tapi yang lebih penting adalah yang sekarang di depan mata, yaitu management team, resources yang ada, itu kita try to manage it in a sustainable way. Jadi kalau ngomong legacy adalah us being a family background company, for me, kita harus bisa always manage the coherence gitu ya, the keintiman antara seorang pihak family sebagai owner dan sebagai profesional bekerja sama untuk bisa sustaining the business going forward gitu. Nah, it's a combination of a family energy, ya kan, and I think professional strength yang kita sebagai leader itu kita try to crystallize dalam business model di dalam management team yang sekarang ada. Jadi sebagai contoh konkretnya begini, kita kalau misalnya sebagai family member gitu ya, saya hari ini sebagai leader, part of a family member, tentunya kita banyak orang nanya, how do you want your son to continue your business gitu kan? Do you want your legacy or my generation to come itu untuk become the leader gitu. Now, to me, building the next successor from a family itu being a fruitful and successful successor from a family itu is like predicting building the next Olympic champion gitu. It's to be honest, it's very small probability and chance-nya very slim gitu ya. And kalau kita menaruh harapan yang begitu kecil atau probabilitas yang begitu kecil ke dalam satu tanggung jawab yang begitu besar, seperti sekarang kita responsible for close to 8,000 people, to me
is not being a good leader kalau kita basically put our hopes up so high tanpa kita benar-benar tahu how to achieve that, atau kita put it up to the tergantung, leave it to chance lah gitu, and that is not a legacy I want to leave gitu. The legacy we want to leave adalah we having sebuah structure di mana yes, kalau misalnya memang that son, my family, my heir itu have the capability, have the competence, have the keinginan untuk melanjutkan, then by all means, right? Like I said, itu balik lagi ke tadi, yang sudah ada rodanya, kenapa harus di-reinvent? Let him build, use that will into something bigger gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yang lanjutkan saya, family member, itu tidak mempunyai satu competence, apalagi nggak punya keinginan, apalagi competence, then look, don't put that weight on his shoulder, karena Tuhan itu memberikan setiap orang strength along with its weaknesses semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jangan sampai kita pakai keinginan kita, our ideas, kita taruh di pundak anak-anak kita, yang ketika nanti dia nggak berhasil satu hari, he will live with that failure itu all his life gitu. And it become our kesalahan kalau kita tempatkan itu ke dalam pundaknya dia. Dan yang lebih parahnya lagi, what happened to those 8,000 people yang kita sangat tanggung jawab? Masa gara-gara satu orang 8,000 itu semuanya kehilangan penghidupan gitu kan? So we are not being a responsible leader that way gitu. So that mechanism to identify a strong leader within a family and to transition him into ke dalam professionalism itu very important. Nah, kita harus address it as early as we can. Apalagi sekarang we still have the founders with us, right? Jangan tunggu ntar foundersnya sudah balik ke rumah bapak atau foundersnya sudah continue on with their own life, with their own projects apa gitu, yang akhirnya kita nggak bisa balik lagi. Nah, the founders is still with us, right? So sit with them, sit together. Gimana caranya kita build that continuity with family or without? Karena ujungnya it's the company first. Not kepentingan selfish atau family first gitu. So always the company first. Nah, jadi that company become the glue between family and professional. And that kind of thinking is the legacy that I want to leave. Mudah-mudahan siapapun itu yang gantiin saya nanti, baik professional maupun family, they will put that thought, that proses untuk bisa identify professionalism, bisa identify family members into the business continuity of the company. But kalau dilihat selalu prepare, ada semacam plan B gitu, terus berpikir dari sisi banyak hal. Kalau kita tarik, Albert nih pernah ngalamin seolah-olah itu tuh memang sudah di-prepare, atau memang itu pembelajaran dari 18 tahun selama bisnis ini, kegagalan terus dihadapin lagi, atau gimana, Bet? Pernah nggak sih ngalamin kegagalan yang berat gitu, terus bagaimana menghadapinya dan membuat bisnis ini menjadi lebih baik lagi? Ya. Oh, banyak banget tuh. To be honest, kalau ngomong kegagalan, I don't see myself as berhasil hari ini. Bahkan kalau kita lihat banyak banget yang harus diimprove gitu ya. Kalau lihat kita punya dari sisi financial, dari sisi cash flow, balance sheet, management gap, talents, regeneration talents gitu-gitu. So still a lot of things yang kita harus improve gitu. So I'm far from being successful. So I would say even today is part of failure if you like. Tapi don't let failure define us. I mean, use the failure to push us forward gitu. Jadi kalau misalnya kita jatuh ke dalam satu kondisi yang tidak ideal, then accept it, continue on gitu loh. Kita pakai apapun yang kita sudah gagal, ya kita jadi tahu ke depan itu apa yang kita harus lakukan supaya nggak ngulangin hal yang sama. Jadi jangan discourage, tapi in fact be encouraged, karena
kegagalan itu Tuhan pakai untuk bisa berbuah, ya. Jadi never jadi depresi atau apa gitu. No, I think by being at the lowest point, the only way is go up gitu. When you are at the lowest, where else you can go, right? Is going up gitu. Jadi we see always forward, Kita put faith in apa yang Tuhan percayakan ke kita. Kita put faith orang-orang yang Tuhan percayakan ke kita, tim yang sudah ada. We put faith to the business process yang sudah kita bangun. And kalau bisnis prosesnya benar, masalah hasil itu masalah waktu. Itu Tuhan yang tentukan. Tapi kalau udah benar, I think it's just a matter of time. Kita akan reap the fruit, being fruitful. Yeah. So Wow. when we talking about gagal, banyak banget konkretnya. Saya dulu dipercayakan bangun satu project power plant gitu ya. We were boleh dibilang the first power plant di Indonesia yang dari sampah gitu kan, sampah sawit. Kita nggak dapet reference mana-mana, yang ada ya udah kita coba aja bangun gitu kan. Kita coba bangun, begitu jalan, kan harapannya banyak, ini bisa profit sekian gitu kan ya. Nah kalau nanya, itu udah 2006, jadi udah 14-15 tahun yang lalu. Kalau nanya, perusahaannya hari ini di mana? Perusahaannya hari ini mau di-dissolve. Kenapa? Karena rugi terus. Jadi kalau ngomong gagal ya gagal. Itu gagal ya gagal gitu. Tapi kita jadi tahu kemarin tuh kita salah di mana. Nah, dari kegagalan yang pertama, akhirnya kita bangun perusahaan nomor 2, perusahaan nomor 3 yang berdasarkan kegagalan itu. Nah, hari ini perusahaan nomor 3 yang paling terakhir itu is making money, right? So yang making money itu cannot make money if we didn't go through that perusahaan satu yang selalu rugi. Nah, hari ini dosanya atau dosa tanda kutip ya masih kita carry, maksudnya kerugian itu masih ada gitu kan. Tapi ya kita lagi coba di solve perusahaannya untuk selesai supaya kita bisa move on to the next one. So you never know, your mistakes itu Tuhan pakai untuk buka other opportunities, ya. Wow. Awesome. Mungkin sebelum kita close, mungkin one last question. Mungkin punya pesan-pesan apa buat teman-teman sekarang yang lagi bangun bisnis, atau bisnisnya juga sekarang mungkin lagi struggling karena pandemic, atau mungkin bisnisnya lagi berkembang. Kalau if there's one thing yang Albert mau sampaikan ke mereka, apa kira-kira? Kadang-kadang kalau dalam satu masalah, ketika kita tenggelam dalam masalah itu, isu kelihatannya masalah itu begitu besar, kelihatannya begitu gelap, kalau referring to the Bible, kita bilang lembah kekelaman gitu ya, kelam, dalam, nggak tahu terangnya di mana ujungnya. Tapi at the same time, saya belajar lembah itu adalah tempat yang paling subur yang Tuhan taruh, di dalam satu landscape gitu ya. Ada lembah, ada gunung. Nah, jadi dalam kelembahan itu, dalam kekelaman itu, kita don't be discouraged untuk melihat betapa gelapnya lembah itu, tapi kita melihat betapa suburnya lembah itu. Nah, lembah itu tempatnya air berkumpul. Di atas gunung tuh nggak ada air. Orang di atas gunung mau cari air gimana? Ngebor ratusan meter ya. Tarik air dari bawah ratusan, orang zaman dulu harus tarik pakai gayung apa whatever, bawa ke atas gunung, kanister atau jerigen-jerigen gitu kan ya. Ketika kita di bawah, itu adalah sumber air. Nah, we have to acknowledge, kita harus ngerti, kalau orang di bawah itu, kita di bawah itu, Tuhan tempatkan begitu banyak resources di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, kita mau lihat nggak resources itu? Kita sadar nggak ada orang-orang yang di sekitar kita yang Tuhan taruh gitu. Nah, kalau mata kita terlalu tertutup, kita selalu melihat gelapnya, yaitu resources nggak akan kita pakai. Tapi kalau kita tahu itu tempat subur, look, air itu adalah sumber kehidupan. Tuhan itu taruh sumber kehidupan. Orang-orang yang Tuhan taruh sekitar kita, you might never know, you'll be surprised how much he gain knowledge. Karena Tuhan bilang, a good counsel itu adalah blessing ya. Kita harus acknowledge gitu. We are not the know it all gitu. Although mungkin kita strive, kita ngerasa ini semua di pundak saya, kalau nggak berhasil saya mati.
look, Tuhan taruh orang-orang yang ada di sekitar kita untuk to bring blessings to us. So acknowledge that, terima, dan yang lebih penting lagi, jalanin. Karena kita kadang-kadang ada satu ego nggak terima gitu, dikasih tahu gitu loh. Hey, buka mata, buka hati untuk menerima saran gitu. Karena begitu kita sudah sadar itu tempat subur, then like I said, the only way is up, udah di paling rendah. Ya, don't be discouraged when you are in your dark times. Use these times yang Tuhan taruh, this season yang Tuhan taruh, supaya bisa kamu bangun, to bring you to the next level, to bring you to the next mountain that you want to reach. Then the next when that happens, don't forget to look that water again. Karena ketika kamu di atas, kau suka lupa cari air ke bawah karena susah cari airnya. Kamu suka cari waktunya untuk mencari Tuhan lagi, boleh dibilang kata-kata the truth, God's grace, God's truth, itu kita suka lupa kalau kita udah di atas. Karena apa? Memang susah. Dari atas ke bawah itu butuh effort. Harus bikin bor 300 meter, harus setiap hari tarik orang ke atas, bawa air ke atas, right? But that means semakin di atas semakin conditional, semakin intentional. Kita harus mencari air itu. So be grateful if you're having problems, if you're having issues. That's where God works. Lembah itu adalah tempat yang subur. Jadi kalau kita lagi ada di lembah, make sure hati kita juga subur supaya kita bisa dengar suara Tuhan dan kita bisa lebih sensitif. It's awesome, but thank you very much, Bud. Sekian episode kali ini. Kami percaya dari wisdom, cerita, dan mindset dari Albert akan memberkati kita semua. Sampai ketemu di A Cup of Wisdom berikutnya.